حديث أبي نعم الحديث الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 378 عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه والمقصود من عصم الله. رواه البخاري. Naam, hadis yang ke-678 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum kita masuk ke hadisnya, kita tadi melewatkan dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kata para ulama hadis berbeda pendapat tentang siapakah nama asli sahabat ini. Ada yang mengatakan namanya Sa'ad, ada yang mengatakan namanya Sinan. Sa'ad itu dinisbatkan kepada namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid Al-Abjar bin Auf bin Harith bin Al-Khazraj, dari kabilah Khazraji, asal kabilah Madinah. Ada Al-Aus dan juga Al-Khazraj. Ada lagi yang mengatakan namanya Sinan. Apapun namanya, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kefakihannya. Bahkan beliau menjadi faqihu Madinah, menjadi faqihnya Madinah pada saat itu. Dan beliau pernah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, baik itu di Ghazwah Khandaq, dan beliau juga pernah ikut bai'ah bersama Nabi di Bai'atul Ridwan radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau ini diantara sahabat atau fuqahanya sahabat yang mujtahidin, yang sampai level ijtihad, karena tidak semua orang itu sampai pada level ijtihad, kecuali orang-orang yang mumpuni ilmunya dan apal alat ilmu alat maksudnya, sehingga seorang itu tidak gampang-gampang kalaupun dia sudah hafal hadis, hafal ini, ketika belum menguasai maka belum pantas dikatakan sebagai orang yang ijtihad. Jangan sampai ada yang mengatakan mereka juga ulama, kita juga ulama, mereka juga bersihad, kita juga bersihad. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia bukan ulama. Karena ulama tidak pernah mengatakan dirinya demikian. Semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin merendah, semakin tawadhu, tidak menyombongkan dirinya. Intinya Abu Sa'id Al-Khudri ini nama aslinya apa tadi? Ada dua ya. Bisa dikatakan Sa'ad, bisa dikatakan Sinan. Baik, kemudian ada lagi sahabat yang kedua, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah juga nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Khazraji, sama juga satu kabilah dengan Abu Sa'id Al-Khudri ini, sama-sama dari kabilah Khazraj, kabilah asal kabilah dari penghuni atau penduduk Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi ini juga dikenal dengan antara para sahabat yang kuat hafalannya. Dan kalau kita mau meneliti lagi, Abu Hurairah inilah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, kok cuma dua sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Ingat, ada yang mendengarkan hadis, tapi tidak semua meriwayatkan hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentu semua atau kebanyakan sahabat mendengarnya. Seperti sekarang ini,
ana sampaikan kepada antum, antum mendengarkan. Tapi apakah semua antum menyampaikan kepada yang lainnya? Kan tidak semuanya. Mungkin ada 1-2 yang menyampaikan kajian ini kepada yang lainnya. Tidak semuanya. Nah, begitu juga para sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi SAW, mereka menghafalnya, tapi apakah semuanya menyampaikannya? Belum tentu. Karena ada orang-orang yang disibukkan dengan jihad, disibukkan dengan khalifah, seperti Umar bin Khattab, atau sebelumnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali dan Uthman, dan sahabat-sahabat yang lainnya disibukkan dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak punya banyak kesempatan untuk meriwayatkan hadis dari Nabi SAW kepada orang-orang yang setelahnya. Jadi bukan berarti mereka tidak paham hadis, punya hadis tapi tidak punya kesempatan untuk menyampaikannya, disebutkan karena yang lain. Baik, 2 sahabat ini, sahabat yang terkenal Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa takhussuhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alayhi wal ma'sumu man 'asama Allah." Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih karena riwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari punya banyak kitab, di antaranya Sahih Al-Bukhari. Kalau ada hadis yang beliau riwayatkan dari Sahih Al-Bukhari, maka ulama sepakat bahwasanya hadis itu hadis yang sahih. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab itu mengumpulkan hadis, melazimkan dirinya untuk mengumpulkan hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari juga punya kitab yang lainnya seperti Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Nah, beliau ketika menyusun hadis ini tidak melazimkan dirinya untuk menyusun hadis yang sahih. Makanya kita harus bisa menilai ketika ada yang mengatakan hadis Imam Al-Bukhari, di mana kitabnya dulu? Di Sahih Al-Bukhari atau di Al-Adab Al-Mufrad? Karena tidak semua hadis yang ada di Al-Mufrad itu hadisnya sahih. Bisa ngerti ya? Kecuali hadisnya yang ada di As-Sahih Al-Bukhari. Dan Sahih Al-Bukhari itu, kalau antum melihat susunan awalnya itu tanpa judul, tanpa bab, tanpa apa. Orang yang setelahnya lah mengumpulkan hadis, dan ini menunjukkan betapa faqihnya Imam Al-Bukhari dalam apa? dalam menyusun hadis tersebut, sehingga mengumpulkan bab-bab, sehingga orang yang datang setelahnya berusaha menguras tenaga pikirannya membabkan hadis-hadis itu. Walaupun Imam Al-Bukhari tidak mengumpulkan hadis dalam bab, tapi dengan sunannya itu menunjukkan kefaqihan beliau dalam ilmu agama. Jadi jangan heran, jangan ada yang mengatakan oh Imam Al-Bukhari itu cuma ahlinya hadis saja. Tidak. Justru dengan mengelompokan hadis dalam kitab tersebut itu beliau ahli dalam apa? Dalam faqih dalam agamanya. Dan beliau juga terkenal dengan apa? Dengan kekuatan hafalan beliau. Imam Al-Bukhari ini pernah ditantang oleh seorang ulama di masanya untuk mengetes hafalannya, Dan beliau ini dengan rendah hati ingin, sebenarnya tidak mau, tapi karena dorongan dari yang lainnya, beliau pun menghadiri. Kisah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Itu ada balasan jilid itu. Di muqaddimahnya itu beliau menukil cerita ini. Ibnu Hajar menjelaskan kisah ini dalam muqaddimah. Apa kata beliau? Di mana orang-orang ingin menguji benar nggak Al-Imam Al-Bukhari ini kuat hafalannya. Maka dikumpulkanlah 10 orang, yang mana satu orang ini membawa 10 hadis. Membawa 10 hadis. Berarti berapa tuh kamu hadis? 100 hadis ya.
Tibalah hari hanya, tibalah harinya ini. Bayangkan dulu, orang yang baca hadis itu tidak hanya hadis saja, para perawinya juga. Para perawinya dari awal sampai akhir, kemudian matanya. Nah, masing-masing orang ini membawa hadis, diacak hadisnya. Perawinya di mana, hadis yang mana, diacak. 10 hadis satu orang. Kalau dikali 10 berarti ada 1 hadis, acak semuanya. Diacak semuanya. Tibalah hari hanya, dibacakanlah hadis orang yang pertama 1, 2, 3 sampai ke 10 orang. Dikiranya Imam Al-Bukhari ini nggak tahu. Bayangkan yang pada saat itu kan, Masya Allah, banyak yang hadir mendengarkan dan menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan hafalannya Imam Al-Bukhari. Setelah mereka semua menyampaikan hadisnya, ya 1 hadis tadi kan, Al-Imam Al-Bukhari membacakan hadis orang yang pertama yang sebut tadi, mengulang kembali persis seperti apa yang diucapkan. Luar biasa. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Orang yang kedua gini. Dan kata beliau, semua hadisnya salah katanya. Beliau sudah menghafalkan hadis yang salah dan beliau merapikan kembali hadisnya. Hadis kamu itu yang pertama itu gini. Benar nggak? Benar katanya. Pindah ke orang yang kedua, hadis pertama itu gini, yang benar gini katanya. Orang yang ketiga gini sampai berapa? 10 hadis. Bayangkan, sampai 100 hadis. Luar biasa. Beliau tidak hanya menghafal hadis yang sahih dengan urutan yang benar, beliau juga mampu menghafal hadis yang acak dan merapikan. Itu diantara kekuatan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, kita juga harusnya seperti itu. Dahulu para ulama, kenapa mereka itu bisa seperti itu? Pertama, punya hafalan yang kuat. Dan juga mereka ketika mereka hadir di pengajian, bawa catatan, bawa alat tulis, bawa catatan dan juga bawa pena. Kenapa? Agar yang diterima itu nyantol di tulisan dan juga nyantol di kepala. Nah, kita sudah lemah hafalannya, nggak menulis. Kita ini nggak punya hafalan, lemah hafalan kita, nggak menulis. Terus apa yang nyantol di sini? Akhirnya nggak ada yang nyantol. Baik, kita bacakan hadisnya. Tadi kita bacakan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini, hadis yang sahih. Menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin." Tidak ada satupun nabi yang diutus ke muka bumi ini, dan tidak ada satupun khalifah yang menjadi penerus perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi, namanya khalifah, artinya penerus, kecuali para nabi itu punya teman-teman, 1 atau 2 teman penolong, maksudnya teman penolong. Atau di hadis ini dikatakan bitanatan, dua teman. Teman yang pertama itu teman yang senantiasa mengajaknya untuk melaksanakan kebaikan atau membantu Nabi itu untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan yang hak. Kemudian teman yang berikutnya, teman yang juga mengenalkan keburukan sehingga menjauhkan dia dari keburukan. Jadi ada 2 jenis teman, ada teman yang mengajak kebaikan dan teman yang juga paham tentang keburukan tetapi juga menghindarkan kita dari keburukan. Itulah teman yang saleh, teman yang senantiasa mengajak kita melaksanakan kebaikan dan juga mencegah kita dari keburukan. Itulah pertemanan yang sesungguhnya sebenarnya.
Bukan teman yang membiarkan kita melaksanakan keburukan-keburukan. Bahkan teman yang membiarkan kita meninggalkan kebaikan-kebaikan. Itu teman, bukan teman yang baik. Dan ingatlah, wal ma'sumu man 'asamallah. Dan orang yang maksum itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para nabi. Selain itu bisa salah, bisa benar. Makanya ketika ada orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tanyakan gimana dalilnya. Tanyakan gimana dalilnya. Jangan karena dia sudah alim kita percaya. Tidak. Karena ilmu itu benar dan salahnya patokannya bukan karena seseorang, tetapi karena dalil. Karena manusia selain Nabi SAW bisa salah, bisa benar. Makanya kita harus tanyakan dalilnya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menekankan dalam hal ini. Apa kata beliau? Ya, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah. Barang siapa yang jelas bagi dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahadin kaidan man kan. Maka tidak halal bagi dia meninggalkan perkataan Nabi dan mengambil perkataan seorang, siapapun dia orangnya. Artinya haram hukumnya ketika ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, namun meninggalkan sunnah Nabi malah berpaling kepada perkataan seseorang yang mana itu siapapun dia. Tidak boleh dalam hukum agama kita. Termasuk juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi. Atau perkataan yang lainnya beliau juga berkata, idza khalafa qawli qawla Rasulillah. Ketika ada perkataanku berlawanan, bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah perkataan Nabi dan buanglah perkataanku. Itulah manhaj. Itulah pedoman para ulama dalam menjalankan agama ini. Harus mengedepankan firman Allah dan juga tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh teman-teman yang paham tentang ini. Agar di saat kita melangkah, oh jangan, di sana ada jurang. Oh jangan ke sana, di sana ada lubang. Sehingga kita mengetahui, karena tidak semua kita faham. Makanya butuh teman-teman. Jangankan kita. Nabi pun yang mendapatkan bimbingan dari Allah juga punya teman. Nah, kita juga seharusnya demikian. Jangan merasa sudah banyak ilmu, tak perlu teman. Tidak. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menganjurkan kepada kita apa? Untuk aktsiru minal asdiqa'is salihin. Perbanyaklah teman-teman orang-orang yang saleh. Kenapa? Nanti pada hari kiamat mereka akan memberikan syafaat kepadamu. Nah, kemudian mari kita ambil hikmah dari hadis ini atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-amru biyadillahi yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Perkara tentang kepemimpinan itu atau kekuasaan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita menginginkan kekuasaan, kita punya segalanya. Tapi kalau Allah belum memberikannya, maka jangan berharap untuk memberikannya. Dan juga kebalikannya, betapapun kita menghindari dari jabatan dan kita tidak mau, kalau Allah sudah menentukannya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Kenapa? Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang mencabutnya. Makanya jangan merasa bangga kalau sedang berkuasa. Banyak orang yang berkuasa di muka bumi ini sekarang sudah tenggelam, sudah berada di kuburannya, berada di kuburan, karena entah dunia yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan dunia ini. Makanya butuh teman-teman agar kita itu bisa
menegakkan hukum Allah dan juga menjauhkan umat ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita bacakan tadi ada hikmah yang berikutnya. Al-'abdu imma an yakuna da'iyatan ila Allah ya'muru bil ma'ruf wa yahuddu 'alayhi wa yanha 'anil munkar wa yuhadhdhiru minhu aw mad'u ila asyaitani wa hizbi. Jadi seorang hamba itu bisa menjadi dua, da'i ila Allah atau da'i ila syaitan. Seorang dai itu ada dua macam. Bisa dai, seorang dai orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau kepada pintu-pintu syaitan. Bahkan yang paling parah yaitu ada dai yang menggunakan agama namun mereka mengajak kepada pintu-pintu syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang paling parah. Dia menggunakan bahasa agama, menggunakan Al-Quran, menggunakan firman Allah, menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada ujungnya atau pada akhirnya dia mengajak ke nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, bagaimana sih kita bisa membedakan manakah dai yang mengajak kita kepada Allah atau mengajak kepada surga, kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang pertama, kenalilah dari mana dia berguru. Yang kedua, kemana rujukannya? Apakah dia menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hawa nafsu? Ataukah dia merujuk kepada firman Allah atau kepada pemikirannya? Dan ketika dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apakah dia menjelaskan kedudukan hadisnya? Valid enggak hadisnya? Sahih dan tidak enggak hadisnya tersebut? Kemudian orang yang faqih itu, orang yang dai itu, atau seorang dai itu, ketika dia berbicara, pembicaraannya sangat bermanfaat. Dan ketika dia diam, diam pun berpahala. Itulah ciri khas dai atau orang yang faqih dalam agamanya. Kenapa? Setiap dia mengucapkan A, B, C, diiringi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti lisan yang kepleset yang bisa mengajak orang ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak, diam. Itu diantara ciri-ciri orang yang faqih atau orang yang alim. Bicaranya sangat bermanfaat, diamnya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan dai. Orang dai yang hanya memanfaatkan jamaahnya. Ketika jamaahnya berkurang, dia merasa risih, bahkan gelisah dan galau. Mungkin kurang. Wallahu ta'ala alam. Karena terkadang kita tersandung beda pendapat atau beda pendapatan. Ada yang kena beda pendapat atau beda pendapatan, sehingga ketika kurang jamaahnya, kurang seret dia. Namun ketika banyak jamaahnya, dia semangat. Maka itu kembali kepada ketulusan hati seorang dai. Jadi dai itu ada dua, yang mengajak kepada Allah atau mengajak kepada jalannya syaitan, wal iyad billah. Baik, yang berikutnya, seorang hamba itu atau khawasul abdi, minhum ahlus salatin wa khairin ya'muruna bi ta'atillah wa rasul. Teman yang baik itu, apa ciri-cirinya? Teman yang senantiasa mengajak kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, bahkan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Itu teman yang baik. Bukan teman yang senantiasa menyanjung kita di hadapan kita, di belakang, apa orang itu katanya. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu apa yang dalam, itulah yang di luar. Teman yang baik mengajak kita, senantiasa mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, hati-hati,
jangan begini dan begitu. Itulah teman yang baik. Ya ibaratnya ketika kita sedang berjalan dan teman yang baik kita melihat temannya akan masuk ke tenggelam ataupun masuk ke dalam jurang, akan menarik bajunya ataupun tangannya. Terkadang juga mungkin bajunya akan sobek atau tangannya sakit, tapi untuk kebaikan dia. Nah begitu juga ketika ada teman-teman kita mengingatkan kita, terimalah. Mungkin sakit hati kita, mungkin juga perih hati ini, tapi itu untuk kebaikan kita. Makanya jangan pernah merasa risih ketika teman menasihati kita, karena itu bagian dari cintanya mereka kepada kita. Dan jangan pelit juga untuk menasihati orang lain. Nasihat itulah haknya muslim kepada muslim yang lainnya. Namun kebalikannya, teman yang buruk itu teman yang membiarkan temannya itu dalam keburukan-keburukan. Nah, biarkan saja. Itu artinya dia tidak cinta kepada temannya. Membiarkan temannya itu dalam keburukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, ini bahasan kita, di antara kewajiban penguasa atau pemerintah ketika dia berkuasa, dia harus mengangkat pembantunya. Mungkin kalau di tingkat kecamatan itu, desa tuh apa desa tuh? Ya mungkin sekretarisnya, kemudian kepala kasih-kasihnya itu ya. Teman-temannya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saleh. Tingkat kecamatan misalnya, mungkin sekjamnya, kemudian kepala seksinya, tingkat kabupaten misalnya kepala dinasnya. Bukan karena ada semacam balas budi, tetapi seharusnya kita pilih orang-orang yang senantiasa mengajakkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kita dari dari keburukan-keburukan. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah ada usaha untuk itu, yakinkanlah maka Allah akan menurunkan bantuan-bantuannya berupa meringankan, kemudian berupa ketenangan, berupa kedamaian, ataupun kesejahteraan untuk daerah tersebut. Kenapa? Kalau masyarakatnya sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah akan menurunkan keberkahan langit dan buminya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah minastida'i binurillahi wa tabaqa syar'illah waffaqahu Allah bi fadlihi wa 'asamahu min syarri nafsihi wa azaha anhu qaida syaitan wa awana. Barang siapa yang ketika dia sudah mendapatkan cahaya Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dia taufiknya untuk melaksanakan perintah tersebut. Artinya ketika sedang memimpin misalnya, dan dia berusaha menegakkan hukum Allah, mencari teman-teman yang baik, ada usaha ke situ, maka yakinlah Allah akan memberikan dia taufik untuk senantiasa menjalankan roda pemerintahannya sampai akhir hayatnya dengan ketentuan Allah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau seorang yang sedang berjalan di malam hari dengan tanpa cahaya, maka dia akan kelabakan. Namun ketika berjalan dengan banyaknya cahaya, maka dia akan terus berjalan. Nah, begitu juga roda pemerintahan, ketika seorang melaksanakan perintah Allah, maka senantiasa akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjaga dia dari berbagai macam keburukan-keburukan. Allah menjaganya. Kenapa? Karena dia berjalan di atas cahaya Allah, bahkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara kita, daerah kita tetap aman, sentosa, dan dijauhkan dari segala macam keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita akhiri, dan waktu juga masih ada insyaallah, masih banyak waktunya ya. Mungkin berapa menit? 10 menit ya. Memang itu ketentuannya diberikan kepada oleh pengurus masjid, menyisakan waktu untuk pertanyaan. Silakan ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan atau ingin mengoreksi apa yang kita sampaikan tadi, silakan bisa langsung bertanya atau ditulis di kertas. Nah, bisa maju ke depan.
Waalaikumsalam. Kasta. Nah, terus dia berbuat makar pada rakyatnya, apakah salah? berbuat apa? Berbuat makar pada rakyat, Makar. apakah salah? Allah akan memintai kita pertanggungjawaban atas karena kita yang memilihnya. Nah, apa tuh makar tuh? Dia berbuat curang, Berbuat curang. dia tidak adil kepada rakyatnya. Sebab makar itu multifungsi, di undang-undang juga ada makar. Nanti ada yang dari kejaksaan sini, dari tentara bisa jelaskan apa tuh makar itu. Berbeda persepsi nanti. Nah, ini hadir semua dari aparat semua, ada TNI, ada Polri, ada kejaksaan, masya Allah, lengkap sini. Hati-hati nanti. Habis ini diajak makan nanti. Baik. Makar itu istilah agama sebenarnya. Kalau kita baca Al-Quran ada yang firman Allah yang berbunyi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka berbuat makar, maka Allah balas dengan makar juga. Dan makarnya Allah lebih dahsyat daripada makarnya mereka. Dan makar itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan ada multi tafsir di sana. Dan sampai sekarang kata makar itu harus kita jelaskan apa kriterianya. Ya Pak, dan ya, apa sih makar itu? Apa makar itu? Sampai sekarang saya nggak tahu apa makar itu. Intinya kita sebagai warga negara setiap 5 tahun sekali diwajibkan untuk memilih pemimpin. Betul tidak? Betul. Jadi suara kita mahal 5 tahun sekali. Tapi sekarang banyak suara-suara sumbang sekarang. Tiap malam itu ada yang karaoke. Jadi dia juga ikut bersuara. Dan pemilihan ini asal muasalnya bukan dari Islam, mengadopsi dari budaya luar. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada panduan-panduan dalam menentukan pemimpin. Dan itu semua ada dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam ini. Ambil dari khalifah yang pertama, yaitu penentuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dengan apa? Al-istikhlaf. Apa istikhlaf itu? Memberikan dia isyarat. Sebelumnya isyarat. Sebelum istikhlaf isyarat. Memberikan isyarat bahwa dialah akan menggantikan nanti ketika itu wafat. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dalam bagi pampasan perang di siang hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu isyarat bahwasanya beliaulah yang menjadi pemimpin gitu. Isyarat yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menjadi imam maghrib, salat maghrib. Aisyah radhiyallahu anha yang mengetahui tentang bapaknya. Abu Bakar ini kurus beliau, tapi tinggi. Kurusnya itu kalau pakai celana sering ngorok. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Aisyah ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan bapakku untuk jadi imam?" Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sangat lemah hatinya, lembut hatinya. Kenapa dia sedang menangis sholat? Betul, ketika baca Al-Fatihah langsung menangis. Baru Al-Fatihah, belum yang lain. Walaupun demikian, tetap Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau di sholat. Jadi ini sebagai isyarat. Kemudian yang kedua, itu yang kedua ada al-istikhlaf. Al-istikhlaf, menentukan putra mahkota, menggantikan. Tadi isyarat yang kedua menunjuk
dia sebagai pengganti. Makanya itulah yang dikatakan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bermusyawarah. Dengan bermusyawarah ada ahlul halli wal aqdi, dewan permusyawaratan rakyat, bermusyawarah di situ boleh menentukan siapa yang berangkat pemimpin. Itulah yang terjadi dalam khalifah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat yang dijamin masuk surga yang 10 lebih itu bermusyawarah siapa yang berangkat jadi pemimpin, maka terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu di antara 3 tata cara apa? Tata cara memimpin. Cuma dengan negara kita, kalau memang itu sudah menjadi ketentuan, maka kita sebagai warga negara kita apa? Sami'na wa ta'at. Selama perintah tersebut tidak melanggar perintah Allah Rasulnya, dan itu merupakan boleh memilih, boleh tidak. Makanya ada istilah golput namanya. Ada istilah golput. Kalau golput dilarang tidak? Enggak ya? Tidak dilarang golput. Ada golongan putih. Ada golongan putih. Boleh memilih, boleh tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang ternyata ikut memilih, dan ternyata pemilihan tersebut melanggar konstitusi misalnya, apakah dia bersalah atau tidak? Ketika dia memilih, kemudian dia berdoa kepada Allah, mendoakan pemimpinnya, dan ternyata itu tidak sesuai dengan doanya, berarti yang salah itu doanya atau pemimpinnya. Kalau kita selaku rakyat, beda kewajiban kita selaku pemerintah. Ya, rakyat punya kewajiban, pemerintah juga punya kewajiban. Kewajiban kita hanya taat dan patuh. Nah, kesalahan pemimpin itu dosanya buat mereka. Yang penting kita sudah taat, selama tidak bermaksud kepada Allah dan tetap mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, maka itu sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada pemimpin. Selainnya, ketika pemimpin melaksanakan pelanggaran, itu mereka yang nanggung sendiri dan mereka yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sudah berlepas diri. Dan ingatlah, kita dilarang oleh agama kita untuk mencaci maki pemerintah. Kita tidak boleh mencaci maki pemerintah, apalagi mengumbarnya dalam media sosial sifatnya umum ataupun pemerintah, tidak. Kita diharuskan mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Itulah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Ada lagi yang kedua? Pertanyaannya? Berapa menit lagi? 2 menit. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.